Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir. Oke, bagus. Hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi dalam konteks kimia. Sebelumnya coba Ibu mau tanya nih. Pernahkah kalian mendengar kata bioteknologi? Menurut kalian apa sih bioteknologi itu dan apa hubungannya dalam kehidupan sehari-hari? Saya Ibu izin menjawab. Ya, Priska. Itu seperti ilmu tentang teknologi yang dipakai untuk makhluk hidup, Ibu. Oke, bagus sekali Priska. Betul ya, bioteknologi memang menggunakan makhluk hidup atau produknya. Ada jawaban lain? Saya Ibu. Ya, Ima? Bioteknologi itu seperti TP ya, Bu. Dibuat dari mikroorganisme. Ya, betul sekali Hikmah, bagus ya. Jadi kemudian pernahkah kalian berpikir bagaimana kedelai bisa berubah menjadi tempe atau susu menjadi yogurt? Ada yang mau berpendapat? Saya Ibu. Ya, Selo? Itu kayaknya pakai ragi atau semacam bakteri ya, Bu. Ya, tepat sekali Selo. Nah, proses ini disebut sebagai fermentasi. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana proses itu bekerja, mikroorganisme apa yang akan kita gunakan dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar bioteknologi konvensional dan peran mikroorganisme dalam fermentasi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor lingkungan yang mempengaruhi proses fermentasi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu bekerja sama dan mendiskusikan jawaban terhadap soal-soal yang diberikan. Nah, sebelum kita mengerjakan soal-soal tersebut, Ibu akan menjelaskan secara singkat ya. Nah, perhatikan slide berikut. Nah, bioteknologi itu berasal dari kata bios yang artinya hidup, teukos yang artinya alat, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Sehingga bioteknologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dalam makhluk hidup dalam proses produksi barang dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan untuk manusia. Nah, di sini ada yang tahu jenis biologi itu ada dua. Ada yang tahu apa saja? Saya Ibu izin menjawab. Ya, Aun? Kalau konvensional itu pakai mikroorganisme langsung, misalnya itu seperti TP. Kalau bioteknologi modern saya kurang tahu itu. Ya, benar sekali ya. Nah, ini jenis-jenis bioteknologi itu ada dua, yaitu bioteknologi konvensional, bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung dan umumnya secara utuh untuk menghasilkan atau memodifikasi produk dengan cara, prinsip, dan teknologi tertentu. Nah, berikut untuk contoh bioteknologi konvensional ada yogurt, nata koko, dan lain-lain yang seperti ada pada PPT. Nah, kemudian untuk bioteknologi modern ada, yaitu bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung. Nah, bedanya tadi kan bioteknologi konvensional tadi secara langsung dan yang sedangkan bioteknologi modern itu secara tidak langsung dan umumnya itu berupa bagian-bagian tertentu saja. Contohnya seperti ini, bayi tabung dan tanaman anorganik. Nah, kemudian untuk mikroorganisme dalam bioteknologi konvensional, yaitu yang pertama ada bakteri Saccharomyces cerevisiae, yaitu bisa menghasilkan produksi tape, roti yang seperti ragi. Kemudian untuk Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus seperti kita bisa menghasilkan produk dari tempe. Kemudian Aspergillus verti, kecap, Neurospora cytophila, oncom, dan lain-lain seperti yang ada pada layar. Baik, ini ada fermentasi
fermentasi sebagai penerapan bioteknologi konvensional. Ada yang mau membacakan? Saya Ibu. Ya silakan ya. Fermentasi adalah proses perubahan secara biokimia pada bahan pangan yang melibatkan aktivitas mikroorganisme dan metabolit aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Dalam pengolahan pangan, proses fermentasi dengan menggunakan aktivitas mikroorganisme secara terkontrol ini biasanya ditunjukkan untuk meningkatkan keawetan pangan dengan diproduksinya asam dan alkohol, untuk menghasilkan produk dengan karakteristik rasa dan aroma yang khas, atau untuk menghasilkan pangan dengan mutu dan nilai yang lebih baik. Oke, terima kasih ya. Dan jadi fermentasi itu perubahan secara biokimia pada bahan pangan, misalnya seperti tape singkong itu kan dari singkong yang difermentasi menggunakan ragi. Kemudian ada faktor yang mengaruhi fermentasi. Beberapa faktor yang mengaruhi fermentasi antara lain mikroorganisme, substrat, pH, suhu, oksigen, dan aktivitas air. Nah, berikutnya selain zat gizi, suhu, air, pH, dan oksigen, fermentasi juga dipengaruhi oleh waktu. Waktu fermentasi merupakan variabel yang berkaitan dengan fase pertumbuhan mikroba selama proses fermentasi berlangsung, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil fermentasi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LAPD untuk kalian kerjakan nanti. Ini individu ya. Baik, Ibu. Kemudian silakan kalian buka LAPD kalian masing-masing. Di halaman awal itu ada fenomena. Kalian diminta untuk mengamati fenomena tersebut. Kenapa tape rumahan itu seringkali gagal dibanding tape industri yang bisa sangat bagus? Silakan kalian jawab, dan kemudian jawab pada LAPD pendapat kalian yang bagian pink juga ya, yang itu individu. Baik, Ibu. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Baik, Ibu. Ini kalian bisa mencari pada sumber lain ya, atau misalnya searching di Google nggak apa-apa. Baik, Ibu. Apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Ibu. Nah, kalau sudah selesai bagus. Sekarang kalian waktunya diskusi berpasangan ya. Ibu akan bagi kalian secara kelompok. Ini untuk bagian kelompoknya silakan tuh duduk dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Ibu. Nah, pindah di sini ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Baik, Ibu. Nah, apakah sudah duduk pada kelompoknya masing-masing? Sudah, Ibu. Baik, jika sudah silakan kalian
kalian kerjakan LPT kalian pada bagian itu fase P ya, setelah yang bagian individu tadi. Silakan kalian bandingkan hasil kalian tadi. Menurut kamu apa yang paling mempengaruhi proses fermentasi? Menurut saya itu suhu ibu, kalau terlalu dingin nadinya nggak aktif. Ya, bagus ya. Silakan dibandingkan sama punyanya Aulia. Iya. Baik, apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Oh ya, jangan lupa kerjakan yang bagian itu ya, yang set. Baik, karena soal-soal pada LPT apakah sudah dikerjakan semuanya? Sudah, Ibu. Baik, nah sekarang Ibu minta salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompoknya Iis dan Alvira, silakan. Baik Baik, Ibu. Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini terdapat soal mendengar jawaban kamu dan pasangan kelompokmu. Apakah ada perbedaan dalam pendapat tentang faktor yang mempengaruhi fermentasi tape? Jawaban kami yaitu sama, yaitu suhu, jenis ragi, dan kebersihan alat merupakan faktor utama. Kemudian, bagaimana suhu, jenis ragi, dan kebersihan alat bisa mempengaruhi hasil fermentasi? Ketika suhu ideal mendukung pertumbuhan mikroorganisme fermentasi. Kemudian suhu terlalu rendah dapat melambat reaksi, dan sedangkan suhu terlalu tinggi bisa membunuh mikroba. Kemudian jenis ragi yang baik dan sesuai jenisnya mengandung enzim yang tepat untuk mengubah pati menjadi gula dan alkohol. Kemudian kebersihan alat yang bersih mencegah kontaminasi oleh mikroorganisme lain yang bisa mengganggu atau menghentikan proses fermentasi. Lalu selanjutnya pada fase
Soal nomor 1 dari diskusi kalian, faktor apa yang paling menentukan keberhasilan fermentasi? Jawabannya, suhu dan kualitas ragi biasanya diidentifikasi sebagai faktor paling menentukan keberhasilan fermentasi tape. Soal yang kedua, bagaimana penerapan proses fermentasi dalam industri bisa membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi produk makanan? Jawabannya, proses fermentasi dalam industri dilakukan dengan kondisi yang dikontrol atau suhu, waktu, jenis mikroba, dan pH, sehingga hasilnya konsisten, higienis, dan berkualitas. Hal ini meningkatkan produktivitas, memperpanjang masa simpan produk, serta memenuhi standar keamanan pangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, bagus sekali ya jawabannya Alsira sama Iis. Nah, kemudian di sini ada yang mau menambahkan atau ada yang bertanya? Iya, Nana? Berarti kalau raginya salah bisa bikin tape gagal ya? Pertanyaan yang bagus ya, Nana. Nah, betul ya. Bahkan kalau raginya sudah kadaluarsa itu atau tercampur mikroba lain bisa membuat tape itu menjadi asam dan keras sekali. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya Ibu, Ya, Friska? kalau raginya kadaluarsa apakah masih bisa digunakan? Pertanyaan yang bagus ya, Friska. Jadi tidak bisa digunakan. Nanti bisa mempengaruhi hasil fermentasinya tadi. Soalnya sudah kadaluarsa. Atau bisa saja membuat kita sakit perut kalau dimakan. Baik, apakah sudah paham anak-anak? Paham, Ibu. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup, Ibu. Baik, kalau sudah, sekarang Ibu ingin salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang mau? Saya Ibu. Ya, silakan Elia. Fermentasi itu proses biokimia yang dilakukan mikroorganisme, bisa mengubah makanan jadi lebih awet dan enak, misalnya tempe dan yogurt. Bagus sekali Elia. Kesimpulan yang baik ya. Jadi fermentasi itu proses biokimia yang terjadi pada bahan pangan yang dilakukan dengan mikroorganisme atau bakteri. Nah, kemudian silakan kalian scan QR code berikut cara individu ya, kerjakan. Hasilnya akan Ibu kumpulkan secara kelompok. Kemudian kelompok dengan rata-rata nilai tertinggi akan dapat apresiasi. Apakah sudah paham semuanya? Sudah, Ibu. Silakan di scan ya. Baik Ibu. Baik, apakah sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah, Ibu. Baik, sekarang untuk hasilnya Ibu akan rekap terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Nah, anak-anak ini Ibu sudah rekap. Baik, kelas tinggi hari ini dari kelompok Iis dan Alfira ya. Selamat. Silakan maju ke depan untuk mengambil apresiasi. Satu aja. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Baik, untuk ketua kelas silakan ya LPD-nya dikumpulkan. Baik, anak-anak, tentang materi tadi apa ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, Ibu. Baik, jika tidak ada, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Aulia tolong pimpin doa terlebih dahulu ya. Baik Ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Aulia, terima kasih atas partisipasi dari kalian semua. Sampai jumpa di minggu depan. Silakan pelajari materi yang akan kita bahas minggu depan. Nanti Ibu akan share di grup WA ya. Baik, Ibu. Baik, terima kasih. Cukup sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.